Oke, konten kali ini kita akan kembali membahas beberapa topik terhangat di dalam sepak bola. Tapi sebelum itu, selamat datang kembali di channel SOS Nanway Football. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, like, and comment. Bagi yang belum subscribe, di like dan di komen, silahkan di subscribe dan di like dan di komen. Oke. Seperti yang sudah sampaikan di awal tadi, kita akan membahas beberapa topik hangat di dalam seputar sepak bola gitu loh, karena ya channel ini khusus membahas tentang sepak bola begitu. Kayak yang pertama itu ada topik terangannya itu adalah terkait dengan kutukan Reus gitu. Gini, aku sebagai seorang pecinta sepak bola cukup ngefans dengan seorang Marco Reus gitu ya. Pertama secara attitude gitu, secara skill, secara leadership, secara loyalty. Menurutku dia one of the best winger lah kayak gitu. Karena di awal-awal aku mengenal Marco Reus ini adalah ketika dia bermain ya di Dortmund lah kayak gitu. Cuman ya secara tampang juga dia keren kayak gitu loh. Walaupun dia belum pernah meraih gelar Liga Jerman kayak gitu. Nah, yang sangat sakitnya itu pada musim ini gitu, yang mana mereka cuman butuh menang kayak gitu, menang 1-0 aja, mereka akan menang Liga Jerman gitu. Tapi sayang kayak gitu, pada saat terakhir mereka melawan Mainz, terakhir Dortmund melawan Mainz, mereka ketinggalan 2 gol terlebih dahulu. Yang sayangnya mereka itu mendapat penalti sebenarnya, cuman tidak bisa dieksekusi dengan baik oleh Sebastian Haller di tepis kiper ya. Memang lagi suwe aja kayak gitu Dortmund. Tapi cukup ini sih, maksudnya ya itulah salah satu yang menggambarkan bahwasannya level Liga Jerman itu masih di bawah liga-liga lainnya. Iya memang Dortmund bisa bersaing di Liga Champions, cuman satu tim doang gitu loh. Nggak ada tim lain yang bisa bersaing dengan klub-klub lainnya kayak gitu. Nah, kembali lagi ke Marco Reus kayak gitu. Ini pemain gitu loh, beberapa kali, 2 kali menjadi runner up, 2 kali menjadi rank 3, rank 4, dan ranking 7 lah kayak gitu. Kalian bisa cek lah di internet di mana-mana. Tapi aku nggak mau bahas itunya, aku lebih bahas kepada apakah memang benar ada kutukan di sepak bola gitu. Memang banyak kutukan di sepak bola, kayak misalkan ketika Aaron Ramsey menggolkan akan ada orang-orang penting di negara manapun yang meninggal kayak gitu. Terus kutukan yang lainnya adalah ya salah satunya kutukan Reus yang nggak pernah juara Liga Jerman. Tapi aku nggak percaya sih. Dibilang percaya ya, maksudnya sepak bola nggak ada kaitannya dengan hal mitos-mitos kayak gitu, cuman gitu loh. Tapi dibilang nggak percaya juga hal itu terjadi kayak gitu. Cuma kalau aku pribadi sih menilainya, kenapa Dortmund tidak bisa juara musim ini lebih kepada bukan karena kutukan Marco Reusnya, kalau aku bilang lebih kepada mentalnya Dortmund itu gitu loh. Ya kok gini deh, kalau misalkan kalian udah tahu kalian itu harus menang gitu, kalian itu harus menang minimal 1-0 aja, kenapa dari awal itu nggak ngegas? Ngapa mau biarin tim lawan itu unggul 2-0 terlebih dahulu di babak pertama? Kan itu konyol kayak gitu loh. Artinya ini kan terkait dengan mental. Contoh deh kayak City beberapa musim terakhir kan, mereka juga memastikan juara itu di pertandingan terakhir kayak gitu loh. Bahkan musim lalu ketika City sudah ketinggalan 1-0, mereka bisa ngejar kok sebenarnya gitu loh. Cuman ya kembali lagi ke mental. Jadi aku nggak percaya kalau misalnya dibilang ada kutukan ini kutukan itu kepada Marco Reus. Ya ini terkait dengan mental tim aja. Dan juga apakah Dortmund layak juara? Nggak layak juga. Munchen apakah layak juara? Ya layak nggak layak juga gitu loh. Karena sekuatnya juga nggak, ya Munchen siapa sih strikernya, nggak ada gitu loh. Makanya ya Oliver kan juga dipecat atau mengundurkan diri juga, dia sadar bahwasanya dia nggak bisa ngedatangin striker yang bagus gitu sepeninggalnya Lewandowski gitu. Dan juga kalau bicara terkait Liga Jerman dan Marco Reusnya juga, seperti yang aku bilang di awal, aku cukup ngefans sama ini pemain karena attitude, karena skill dia kayak gitu. Pada saat dia masih 25 sampai 28 kan keren, tapi sayangnya cedera juga banyak menghantui dia, yang mana dia juga nggak bisa tampil di Piala Dunia 2014 yang mana Jerman pada saat itu juara dunia kayak gitu.
But it's okay gitu. Pemain kan juga nggak, pemain itu dinilai hebat kan bukan karena dia meraih gelar ini gelar itu, tapi konsistensi permainan setiap musimnya kayak gitu. Nah, menurutku Marco Reus kalau tidak dibekap cedera ya, menurutku dia akan menjadi salah satu yang terbaik sih di dunia. Cuman masalah dia kan adalah masalah terkait dengan cedera kayak gitu. Nah, berita selanjutnya itu ada berita tentang gonjang-ganjing kemana Ronaldo akan berlabuh di musim depan kayak itu. Setelah banyak berita yang mengaitkan Ronaldo akan pindah ke Newcastle lah, akan kembali ke Madrid lah, intinya dia akan kembali lagi ke Eropa. Setelah dia gagal mengantarkan klubnya di Arab Saudi yaitu Al Nassr meraih satu pun gelar untuk Al Nassr gitu. Setelah dia gagal, dia dikaitkan dengan ini dengan itu. Tapi kemarin di konferensi pers dia mengatakan bahwasanya dia betah di Arab, dia masih memiliki kontrak di Arab 1 tahun lagi at least gitu. Kemudian dia juga digaji besar di sana. Dia bilang dia akan tetap di sini dan akan memberikan segalanya, dalam artian ya kemampuan dia akan meraih gelar yang ada kayak gitu. Dan menurutku sih ya win-win solution gitu, karena I don't think so si Ronaldo masih bisa bersaing di klub Eropa dengan ya mungkin secara etos kerja, mungkin secara skill mungkin, teman cuma secara stamina, secara apa ya, cara bermain mungkin Ronaldo sudah ya, sorry itu saya kepada fans Ronaldo gitu, bukan aku benci Ronaldo, cuman menurutku Ronaldo sudah usang lagi gitu, karena banyak pemain-pemain muda lagi yang lebih kuat, yang skillnya mungkin lebih dari Ronaldo, yang bisa menggantikan dia di posisi itu gitu loh. Apalagi kalau misalkan dia datang ke klub Eropa kayak gitu. Ya kalau misalnya yang penyerangnya kosong kayak misalkan Chelsea, kayak misalkan Munchen, kayak misalkan ya Newcastle, ya mungkin bisa dia mengisi pos itu gitu loh, karena striker mereka tidak ada. Tapi kalau misalkan dia kayak ke tim Madrid aja deh, yang ya kali gitu kan, ya kali Ancelotti mau ngasih tempat untuk Ronaldo demi Benzema, sementara Benzema adalah dalam 2-3 tahun terakhir ya bisa dibilang tumpuan golnya Real Madrid kayak gitu. Kelihatan bahwasanya ketika Benzema bermain dan Benzema tidak bermain itu kelihatan bahwasanya Madrid itu ada something, ada missing link lah kayak gitu, ada hal yang hilang kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya menurutku win-win solution bagi Ronaldo dan juga Al Nassr. Toh ya dia digaji di sana sampai berapa, dapat 2 triliun ya, ada dua musim gitu loh. Jadi ya menurutku nggak ada alasan sih bagi Ronaldo untuk pindah ke Eropa kembali kayak gitu loh. Oke, itu untuk Ronaldo. Yang selanjutnya itu ada kabar terkait dengan Real Madrid yang mengincar Firmino gitu. Gini, menurutku Firmino adalah one of the best apa ya, false nine striker lah di dunia kan gitu, karena secara role dia memainkan false nine gitu ya, dia mundur ke belakang, dia minta bola, terus ketika dia mundur yang masuk ke dalam itu adalah either itu Salah or Mane kayak gitu. Itulah pakem atau sistem yang sering dipakai Liverpool di zaman-zaman topnya Firmansyah kayak gitu. Cuman jadi permasalahan adalah seiring berjalannya waktu gitu, Firmino tidak lagi mendapatkan tempat karena sudah ya selain cedera dan juga ada datang pemain kayak Jota, kayak Gakpo, kayak Nunez gitu. Jadi posisi dia itu sudah cukup terpinggirkan lah dengan datangnya banyak pemain yang baru ini, dan mereka juga lebih muda dari Firmino kayak gitu. Cuman sebagai subs menurutku dia masih bisa lah bermain gitu, apalagi di Real Madrid yang tidak memiliki pelapis Benzema. Ya kali siapa sih yang namanya Diaz itu bisa cover Benzema gitu, apalagi Benzema juga rentan cedera, juga sering cedera lah kayak gitu. Nah, menurutku lagi, apakah aku cukup ngefans sama Firmino walaupun dia Liverpool, aku MU juga itu. Cuman menurutku aku cukup ngefans karena ini pemain tidak menunjukkan egonya, tidak menonjolkan prestasi pribadinya kayak gitu. Dia siap berkorban demi tim ya, kayak Benzema lah ya, siap berkorban demi tim, memberikan segalanya demi tim yang nanti akan bermuara kepada tim yang akan meraih segalanya kayak gitu. Nah, aku cukup suka ini pemain. Bahkan kalau aku bilang untuk subs, kalau MU mau ngambil dan Firmino-nya mau ambil aja untuk subs kayak gitu. Jangan ragu gitu. Nggak ada cerita mau dia dari Liverpool, mau dia dari ini ya. Kalau dia he's profesional kayak gitu. Dia harus profesional ketika sudah mendapatkan kontrak kayak gitu ya. Tinggal lagi dia mau nggak menggadaikan rasa cintanya dari Liverpool kayak gitu. Itu aja sih.
Nah, dan kembali lagi, apakah dia cocok bermain di Liverpool? Cocok. Kalau aku bilang cocok-cocok aja gitu loh. Karena ini pemain tidak terpaku gini. Sistem bermainnya Real Madrid dia dari di zamannya, bukan zamannya itu, zaman-zamannya ya, zaman-zaman top-topnya Ronaldo, zaman-zaman topnya Benzema itu sama, nggak berubah, mengandalkan skill individu. Dalam artian mereka selalu membentuk triangle untuk melakukan kombinasi-kombinasi kecil kayak itu, yang mana menurutku Firmino memiliki akurasi passing, memiliki daya jelajahnya tinggi yang bisa mengisi triangle yang dibentuk oleh pemain Madrid, yang menurutku dia akan cukup bisa lah bersaing kayak gitu untuk Benzema kayak gitu ya, ataupun jadi pelapis ataupun jadi pendamping Benzema di depan, jadi 4-4-2 bisa-bisa aja, nggak ada yang nggak bisa. Toh ya dia bisa juga ditempatkan jadi apa namanya, jadi playmaker juga bisa ya, karena skillnya yang bisa memberikan umpan matang kayak gitu ya. Terbukti di Liverpool dia juga banyak cetak assist dari bukan umpan-umpan asal sorong aja, cuman dari umpan-umpan yang terupas yang membelah pertahanan lawan kayak gitu. Oke, berita selanjutnya itu ada terkait dengan Mourinho yang melempar medali juara duanya kepada penonton. Gini, hal ini bukan pertama kali dilakukan oleh Jose Mourinho. Di musim lalu ketika dia menjuarai Conference League, dia juga melemparkan medalinya kepada penonton kayak gitu. Dan juga di tahun ini dia karena runner up, dia dilempar juga medalinya kepada penonton kayak gitu. Ya memang maksudnya si Anthony Taylor ini memang terkenal terkenal kontroversi ya, di Inggris juga sering keputusannya nggak tidak semestinya lah kayak gitu. Cuman menurutku FIFA atau UEFA atau siapalah yang berkaitan dengan ini, dan juga di Chelsea dia pernah buang medali juga, medali Liga Inggris dibuang dia kayak gitu. Nah menurutku FIFA, UEFA atau FA atau apapun harus membuat peraturan sih, pemain nggak boleh membuang medalinya atau memberikan medalinya ke penonton kayak gitu, karena menurutku itu adalah sebuah sikap disrespect kayak gitu. Karena ya ya terlepas dari memang dia mungkin merasa kecewa kepada sang wasit, tapi itu kan sebuah penghargaan yang diberikan kepada dia, cuman diberikan dia ke orang lain seolah-olah dia tidak ingin menerima itu, dan seolah-olah dia itu bersikap arogan gitu. Jadi menurutku sih hal yang kayak gini harus disikapin sih sama federasi sepak bola whatever lah, FIFA, UEFA, FA atau federasi dalam negeri sendiri. Menurutku hal kayak gini harus ditindaklanjutin sih kayak gitu, karena yang pertama akan membuat penonton itu merasa bahwasanya mereka berhak memiliki medali, yang nanti akan berakibat ya mungkin bisa menjadi perampasan medali dari pemain, akan menjadi kerusuhan untuk merebut medali dari pemain pada saat di lapangan bola kayak gitu. Yang menurutku itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi kayak gitu. Nah, terkait dengan Mourinho ini rasaku ya kembali lagi aku bilang kayaknya UEFA harus buat peraturan ini sih kayak gitu. Karena ya kayak contohnya kemarin kayak di Indonesia lawan Thailand kayak gitu, pemain Thailand yang membuang medali peraknya kayak gitu kan disanksi oleh ini AFF gitu loh, tidak boleh bermain di SEA Games. Ya setidaknya kayak gitu loh, artinya akan ada efek jera bagi para pemain ataupun pelatih yang tidak menghormati pemberian yang diberikan kepada dia gitu. Artinya gini, pemain bola ketika tidak dihargai atau pelatih tidak dihargai, mereka marah. Tapi ketika mereka dihargai, diberikan medali, diberikan penghargaan, tapi malah dibuang, ya kasih dalam tanda petik dibuang, dikasih ke penonton ya gitu. Ya menurutku ini bukan sebuah sikap yang bijak sih, apalagi Mourinho itu kan bukan pelatih yang baru setahun 2 tahun ngelatih kayak gitu, udah puluhan tahun melatih kayak gitu loh. Ya kalau kita hitung dari di Porto dia juara Liga Champions, sudah 20 tahun dia melatih. Artinya hal-hal kayak gini kan hal yang kekanak-kanakan lah kayak gitu. Artinya harus lebih dewasa kepada semua pemain juga, kayaknya harus lebih lebih apa ya bahasanya, lebih dewasa dalam menyikapi hal itulah kayak gitu loh menurutku. Oke, yang selanjutnya itu terkait dengan teka-teki kemana Harry Kane akan berlabuh. Gini, Harry Kane menyisakan satu musim lagi kontrak bersama Tottenham Hotspur ya gitu, yang mana artinya di pertengahan musim depan, artinya di 2023 ini, di bulan 12 nanti
dia akan pergi secara permanen apabila kontraknya tidak diperpanjang, karena ada peraturan yang nggak baru sih ya, mungkin dari 5 tahun lalu menyatakan bahwasanya apabila klub tidak memperpanjang kontrak pemain yang mana sudah bersisa 6 bulan, maka dia akan pergi secara gratis ke klub manapun dia mau kayak gitu. Nah, secara ini dan juga menurutku agak ini juga sih, agak tricky juga untuk menerapkan aturan ini, yang mana pemain merasa ya sudah aku habisin aja kontrakku terlebih dahulu, yang mana nanti ketika sign kontrak ada yang namanya uang fee signing kayak gitu, yang artinya kan dia tidak memiliki klub, yang artinya dia harus membayar si pemain di depan sebagai signing fee kayak gitu, tidak ya kasarnya sebagai pengganti membeli dia dari klub lain kayak gitu lah. Yang mana menurutku itu banyak dilakukan oleh pemain-pemain sekarang. Contohnya kayak Mbappe, dia biarin aja kontraknya sampai habis dan kemudian dapat signing fee gitu. Juga dengan Ronaldo kayaknya juga pasti dapat kayak gitu loh. Jadi menurutku ya agak simalakama juga, tapi ya win-win solution juga gitu. Klub juga tidak bisa menghalang-halangi pemain untuk pindah ke klub lain kan itu sebagai pertimbangan lainnya kayak gitu. Nah, kemana Harry Kane akan berlabuh kayak gitu ya? Pilihan Tottenham cuma 2. Mereka harus melepas Harry Kane di musim ini, di bursa transfer ini, agar mendapat fee which is harganya itu 100 juta euro ataupun sterling. Ya 100 juta euro yang kurang lebih 1,8 triliun. Apakah worth it? Ya menurutku worth it aja ya. Harry Kane 3-4 tahun lagi masih bisa lah bermain kalau aku bilang sih gitu loh. Ya, yang kedua, atau Spurs tetap memakai jasa dia sampai habis kontraknya, tapi mereka tidak mendapatkan cuan dari hasil penjualan Harry Kane gitu. Nah, dia kan dikait-kaitkan ke MU kayak gitu. Nah, pertanyaannya apakah MU butuh dia? Secara apa ya bahasanya? Secara technically butuh, karena MU tidak memiliki seorang goal getter ya. Rashford kan bukan tipe-tipe goal getter ya, dia kan tipe-tipe sayap yang masuk ke dalam kayak gitu loh, atau inverted winger lah istilahnya sekarang ya. Nah, MU kan tidak punya itu. Apakah Harry Kane cocok? Ya cocok aja gitu loh. Cuman kan mungkin kalau aku disuruh milih gitu loh, apakah Harry Kane 100 juta atau Victor Osimhen 150 juta, aku lebih milih Victor Osimhen 150 juta, karena Osimhen juga masih berumur berapa sekarang, 26-27, artinya masih ada 10 tahun lagi bisa invest kepada dia gitu. Sedangkan Harry Kane kan ya 3-4 tahun lagi lah mungkin usia topnya, itu pun kalau dia sampai gitu loh. Artinya ya secara pengalaman ya dia sudah berpengalaman di Liga Inggris gitu loh. Mungkin dalam 5-6 tahun terakhir namanya selalu ada di daftar top skor 1, 2, 3, pasti ada nama dia gitu. Walaupun timnya kayak Tottenham Hotspur terseok-seok lah, nggak jelas arah tujuannya kemana, kapalnya akan berlabuh, nggak jelas ini kemana Tottenham ini gitu. Cuman ya kalau kita bicara dia di MU cocok aja. Cuman kalau aku secara pribadi ya kalau disuruh milih antara Victor Osimhen atau Harry Kane 100 juta, aku lebih milih Victor Osimhen 140 sampai 150 juta kayak gitu loh. Kalau aku pribadi sih kayak gitu loh. Nah, kabar yang mengejutkan lainnya adalah Manchester City yang ternyata diam-diam mengejar Kovacic gitu. Berita ini tidak main-main, bahkan seorang jurnalis terkenal dan terpercaya bernama Fabrizio Romano saja mengabarkan bahwasanya Kovacic itu diincar oleh City ini. Pertanyaannya kan apakah Pep butuh atau tidak, yaitu kalau aku bilang antara butuh nggak butuh gitu, karena pemain City sudah cukup gemuk di tengah gitu. Oke, kita hitung Rodri, kemudian Nathan Phillips, terus Gundogan, terus Bernardo Silva bisa main di situ, Kevin De Bruyne bisa di situ, terus si Nico Lewis, terus John Stones, bahkan sudah 7 pemain yang ada di situ. Pertanyaanku, kalau misalnya Kovacic mau jadi cadangan, ya lakukan aja, go ahead gitu ya, silahkan gitu, nggak jadi permasalahan gitu. Karena menurutku Kovacic bukan yang dia ada di top-topnya lah kayak gitu, mungkin ya di tier 2, tier 3 lah kayak Adrien Rabiot lah kayak gitu. Karena aku tidak cukup interest kepada ini pemain, karena dia itu baru bisa bermain bagus kalau dia punya tandem yang bagus gitu. Contoh kayak di timnas
Kroasia dia punya Modric dan Rakitic dulu yang mana bisa mendukung permainan dia ya. Di City memang ada Rodri, ada De Bruyne, ada Bernardo Silva ya bisa, cuman iya kali dia bisa bersaing dengan pemain-pemain itu kayak gitu. Menurutku Pep pasti akan lebih memilih Gundogan, lebih memilih Rodri, lebih memilih Kevin De Bruyne sebagai pelapis. Mungkin dia oke aja gitu ya. Tapi kita tahu juga Pep Guardiola bisa kasarnya menyulap pemain yang biasa-biasa aja jadi ya hebat lah, kayak Grealish yang biasa-biasa aja, kayak Alvarez yang menurutku awal-awal ya bisa dibilang flop, tapi musim ini setelah juara Piala Dunia dia menunjukkan permainan yang sangat bagus kayak gitu ya. Bisa-bisa aja gitu loh. Bahkan John Stones bisa diubah jadi DM yang kemudian bisa masuk menjadi center back kayak gitu ya. Menurutku sih bisa-bisa aja asalkan ya Kovacic-nya sabar dan juga dia siap untuk dicemooh fans Chelsea karena pindah ke Manchester City gitu ya. Sebenarnya tidak masalah juga kan, dia he's a professional player kayak gitu. Cuman ya menurutku sih dia harus tetap di Chelsea terus sih, karena di Chelsea juga membutuhkan, kecuali beda cerita kalau Pochettino yang mau dia pergi karena untuk merampingkan skuad. Pochettino butuh untuk membuang pemain ya, pemain senior yang banyak tingkah lah kasarnya kayak gitu ya. Kovacic juga termasuk yang inilah yang tidak dibutuhkan, tidak masuk dalam plannya seorang Pochettino. Kalau misalnya Pochettino mau menjual dia aja, kalau itu ceritanya ya silakan aja dia pindah gitu loh. Cuman kalau patokannya dia ingin bermain, I don't think so dia bisa bermain terus di City kayak gitu, karena City persaingan ketat ya, which is good kayak gitu, karena pemain itu nggak boleh merasa aman, tidak boleh merasa nyaman di posisinya, harus ada tekanan untuk bermain bagus setiap minggu agar minggu depannya atau minggu selanjutnya dia tidak digantikan oleh pemain lain gitu. Karena banyak pemain City yang menunggu antrian untuk bermain dan menunggu pemain lain itu untuk bermain jelek agar bisa bermain kayak gitu. Jadi ya kembali lagi menurutku kayak kalau tujuan Kovacic untuk dapat gelar yang banyak ya memang di City. Cuman kalau tujuan dia untuk bermain secara reguler, bermain secara senang gitu ya, mungkin ya jawabannya di Chelsea ya. Kembali lagi ke Kovacic ya, kalau aku bilang butuh atau nggak City, antara butuh nggak butuh seperti yang aku bilang di awal tadi kayak gitu. Oke, itu dulu terkait dengan topik hari ini. Bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe oleh. Oke, dan ciao.